Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad. Rais yang dimuliakan Allah, para ikhwan, staf priasa, dan para ikhwan yang hadir pada majelis ta'alum malam hari ini, yang sama-sama kita mengharap ridho serta ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ikhwan, kita buka Quran surah Al-Anfal ya. Silakan dibuka. Surah yang ke-8 ayat 30 sampai 32. Ya, enggak, dari 31 sampai 33. Ayat yang ke-31 sampai 33. Dapat ya? Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna qalu qad sami'na. Wa idza qalu qad sami'na law nasha'u laqulna mithla hadza in hadza law nasha'u laqulna mithla hadza in hadza illa asatirul awwalin. Wa idh qalu Allahumma in kana hadha huwal haqq in kana hadha huwal haqq min 'indika fa'amtir 'alaina hijaratan minas samaa'i aw i'tina bi'adabin alim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Saya bacakan artinya ya. Dan apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini. Jika kami menghendaki niscaya, kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Dan ingatlah ketika mereka, yakni orang-orang musyrik, berkata, Ya Allah, jika Al-Quran ini benar wahyu dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan. Ya, para ikhwan, ini alhamdulillah ya, kita masih berada di bulan Dzulhijjah. Ini sudah melewati pertengahan bulan Dzulhijjah dan tidak akan lama lagi kita mengakhiri tahun ini memasuki tahun 1445 Hijriah. Para ikhwan yang dimuliakan Allah, satu hal yang harusnya
menjadi target kita itu adalah mengikuti proses ibadah atau menyelesaikan ibadah. Ini hendaknya menjadi target harian kita, target pekanan gitu ya, sampai target bulanan, bahkan sampai target tahunan, atau mungkin target hidup. Apa itu? Ibadah. Melaksanakan ibadah. Biasanya kalau target orang meletakkan target hidup tuh biasanya kan apa yang diraih kan. Pokoknya targetnya mau beli motor. Nah, itu kan apa yang diraih tuh. Itu belum tentu dapat kita. Karena sebenarnya apa yang kita raih itu merupakan karunia Allah. Allah yang berikan kepada kita. Kalau Allah berkehendak, dapatlah kita. Gitu. Nah, sementara target pelaksanaan yang kita laksanakan gitu ya. Kalau kita memasang target itu melaksanakan, itu bagian kita itu. Kalau kita targetnya hari ini mau main bola, ya udah, tinggal laksanakan saja. Kalau targetnya itu menang, itu belum tentu dapat kita. Itu karunia. Tapi kalau targetnya melaksanakan, ya laksanakan. Nah, makanya kalau pernah disampaikan dulu itu para ikhwan, kebahagiaan yang Allah maksudkan dalam Al-Quran itu, dalam Quran surah Al-Mu'minun gitu ya. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung atau sungguh berbahagia orang-orang yang beriman. Bahagia menurut konsep Allah itu adalah apa itu? Apa yang kita raih atau apa yang kita laksanakan? Apa yang kita laksanakan? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu apa yang kita laksanakan itu. Orang yang khusyuk dalam salatnya. Lanjut lagi, apa lagi yang kedua? Orang yang menjaga dari perkara yang tidak pergi, tidak terpuji, atau menjaga dari hal-hal yang tercela. Itu pelaksanaan juga. Yang berikutnya, orang yang melaksanakan atau membayar alladzi walajinahum lizakati fa'ilun. Orang yang melaksanakan zakat. Pelaksanaan lagi. Terus sampai 6 hal di situ Allah sebutkan. Anggaplah itu sebagai perwakilan untuk seluruh aktivitas kita gitu ya, aktivitas ibadah kita. Itu semuanya berorientasi pada pelaksanaan. Coba, siapa atau bagaimana selama ini kita memasang target kebahagiaan menurut kita masing-masing. Jangan-jangan yang kita jadikan target kebahagiaan itu adalah sesuatu yang kita raih. Bahkan kadang-kadang gini, kenapa sih ibadah sholat malam? Karena saya pingin tenang. Nah, betul juga, betul. Karena salah satu cara untuk menenangkan jiwa itu kan dengan zikir. Sebaik-baik zikir itu adalah sholat. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Tetapi apakah itu yang ingin kita dapatkan dari yang menjadi tujuan kita dari sholat, dari ibadah? Sebenarnya pelaksanaan itulah target kita. Pelaksanaan sholat itulah yang menjadi target kita. Karena itulah yang akan dimintai pertanggungjawaban, yang akan menjadi bagian dari khazanah amal kita nanti di hadapan Allah. Kan itu tuh. Apa nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang ketenangan kita yang kita dapatkan dari sholat itu tenang. Enggak, itu para iman. Itu tuh fadilah itu. Bonus. Mendapatkan ketenangan habis sholat itu bonus. Karena meskipun kadang-kadang kita belum tentu tenang gitu ya, kadang-kadang kan banyak juga berseliweran dalam otak kita setelah sholat. Apakah kita merasa tidak berhasil sholat? Belum tentu. Tapi kalau kita ikhlas karena Allah, Allah akan perhitungkan itu. Ya, jadi kita targetkan harian kita, detik demi detik hidup kita, pekanan kita, bulanan sampai tahunan. Nah, bicara tahunan, kita baru menyelesaikan ibadah tahunan. Masih berorientasi pada bulan Dzulhijjah. Yang ada kaitannya dengan ibadah haji di Makkahul Mukarramah. Kita oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih bagian itu. Nah, apa itu para ikhwan? Tentu saja ya ini menunaikan ibadah, rangkaian ibadah Idul Adha. Masuk di dalamnya itu adalah ibadah kurban. Para ikhwan yang dimuliakan Allah, bagi orang yang telah menunaikan ibadah, satu-satunya target, kalau boleh dibilang target ya, atau keinginan kita, apa itu? Kalau kita telah menunaikan ibadah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Jadi itu satu-satunya yang kita inginkan dari semua ibadah yang kita laksanakan,
Termasuk tentu saja kemarin kita menunaikan ibadah kurban. Diterima. Itu yang paling penting. Terhadap semua amal yang kita laksanakan, amal ibadah yang kita laksanakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu diterima oleh Allah. Itu yang paling penting. Makanya pekerjaan orang yang ibadah itu sebenarnya mencocok-cocokkan apa yang dilakukan dengan kriteria bagi orang yang diterima amalnya. Kemarin kami sempat waktu taklim kemarin ya di apel itu saya bilang, jangan kita nih sibuk ngurus kaki untuk yang kurban nih. Sibuk ngurus buntut. Tersinggung karena urusan daging. Merajuk karena urusan kulit. Merasa tak nyaman karena urusan lemak, kantong, begitu terus dan lain-lain. Apalagi kita tergolong orang yang berkorban. Kenapa tahun ini cuma 2,5 kg? Nggak kayak tahun lalu itu 3 kilo. Atau kenapa tahun ini cuma sekian kantong? Nggak kayak tahun lalu. Kami sangat khawatir, kita tuh sibuk itu. Padahal yang harus kita sibukkan itu bagi orang yang tunaikan ibadah, termasuk tentu saja tadi saya katakan tuh ibadah kurban, yang harus menjadi bagian dari target kita itu adalah kita betul-betul pengen, betul-betul berharap, bahkan kalau boleh itu kita betul-betul pastikan ini barang berhasil menjadi catatan amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah itu hendaknya yang menjadi titik berat kita, menjadi perhatian serius kita. Termasuklah target pekanan kita. Kalau tadi kan tahunan tuh. Pekanan kita apa, Pak Iwan? Ta'alum ini. Dari sekian banyak ibadah, tentu saja diantaranya ada ibadah mahdhah, kayak kita sholat Jumat, sholat 5 waktu, dan lain sebagainya. Kalau yang punya kelebihan harta sampai nisab, Allah kasih kepadanya itu amal zakat. Tentu saja seperti itu. Tetapi ada amal ibadah yang ghairu mahdhah, seperti yang kita laksanakan malam ini, yakni ta'allum. Itu menjadi bagian dari, kalau kita itu kan suka bikin jadwal tuh. Kalau manusia itu ya jadwal lah gitu. Jadwal aktivitas kita secara pekanan. Nah ini Pak Evan. Dalam istilah agama tuh banyak tuh. Ada namanya wakaf. Bahkan sekarang tuh ngetren juga tuh teman-teman suka bilang begini, mewakafkan waktu gitu. Dia dari pagi sampai sore 7 hari atau 6 hari selama 1 pekan, maka 1 hari dia wakafkan dirinya untuk umat. Bisa begitu. Terus selain wakaf juga ada yang sering mengatakan tuh menghibahkan dirinya untuk umat. Ini kan kita orang-orang sibuk semua nih. Kalau Rois masih sibuk, tetap sibuk ya. Kalau dulu sibuk banget kali. Kalau saya ini masih tergolong sangat sibuk. Tetapi kalau saya pribadi berazam gitu ya, insya Allah tetap mengambil berat terhadap perkara-perkara yang ada kaitannya dengan amanah kita dalam perintah al-jamaah gitu kan, dan untuk kemaslahatan umat. Di antaranya adalah ta'alum seperti ini. Ini Pak Iwan merasa mungkin Pak Iwan yang ta'alum. Ta'alum artinya mengambil pelajaran. Jauh sebelum ini, sebelum kita ngumpul di sini, saya itu sudah merasa belajar ta'alum sudah. Karena Pak Iwan itu banyak sekali dinamika gitu, ta'alum gitu ya. Yang sebenarnya barangkali yang paling banyak mengambil pelajaran itu adalah kita yang menyampaikan. Kami sering begitu. Kalau kita di kota ini enggak seberapa lah perjalanan. Satu ketika saya waktu itu diamanahkan oleh wali berangkat ke Marau, dipisah ya, ke Marau, jangan digabung. Jadi nanti jadi kering pula. Berangkat ke Marau. Ini kok ke Marau berarti kan namanya musim itu. Berangkat ke Marau. Ya, berangkat ke Riasah Marau di sana yang perjalanannya luar biasa. Sampai di sana Iwan ngumpul gitu kan. Masya Allah, saya bilang sama para Iwan itu, saya bilang, para Iwan, bukan antum semua yang belajar, saya yang belajar. Karena waktu berangkat itu sudah penuh ada gelora dalam hati kita. Betapa ini perjalanan, sebenarnya perjalanan yang ringan bagi Iwan yang ada di sana. Mereka hidup di sana, kita baru datang 1 kali kok. Sudah merasa berat. Kita merasa
merasa hebat dengan perjalanan yang panjang itu. Mereka udah biasa begitu. Santai sekali mereka. Dan waktu mereka turun ke Tayan itu pakai motor. Cerita Roisnya itu kan sepanjang jalan hujan. Dari kering basah, kering sampai datang ke sana, kering lagi bajunya. Dia bilang ini bajunya ini sudah berapa kali basah nih. Terus waktu beberapa saat setelahnya gitu ya, yang mereka waktu itu kita taklim wilayah itu, ada mobil yang tidak bisa meneruskan perjalanan karena mogok. Ada yang tetap meneruskan perjalanan setelah mereka upgrade itu mobilnya itu. Luar biasa kan? Nah ini menurut hemat saya kita yang belajar itu. Kita mendengar ceritanya saja itu belajar. Ini saya kira ilmu itu gampang. Apalagi zaman sekarang. Kita ini paling gampang mengoreksi orang yang menyampaikan ini. Gampang sekali kalau menyampaikan ayat, tinggal kita cari dalam ayat salah ayat dia itu. Atau mungkin seseorang menyampaikan tentang tarikh gitu, oh salah nama yang sampaikan. Ya itu berlaku juga untuk saya. Saya kadang-kadang kayaknya bukan gitulah tuh sejarah itu. Saya buka, oh salah tuh. Gampang sekali ilmu sekarang. Lebih cepat daripada kita buka kitab. Karena kitabnya sudah jadi barang-barang aplikasi di Android itu. Tetapi kalau tentang kekuatan ruhiyah, nah itu nggak bisa. Kita harus alami itu. Tentang kuatnya istiqomah, kita harus alami itu. Tentang bagaimana dinamika perjuangan, kita harus alami itu para ikhwan. Nggak bisa. Para ikhwan ini meskipun mungkin banyak ilmunya, nanti kita tanya sama Rois bagaimana dulu memperjuangkan riasah Farid Mayor ini, nggak bisa pakai omongan, pakai sekedar omongan nggak bisa. Beda tentu kita mendengar ceritanya dengan bagaimana orang mengalaminya. Satu ketika itu para ikhwan, kita punya riasah di Malaysia. Itu memang luar biasa. Allah takdirkan gitu ya di Kucing. Jadi baru cerita doang lah sampai segini. Ya, para ikhwan. Jadi kalau diceritakan lumayan juga kan, tapi para ikhwan mungkin sudah memahami lah bagaimana sejarah dibukanya Kucing, riasah Kucing gitu ya. Di sana itu asal-muasalnya kan ada seseorang, ada hamba Allah yang dari segi penampilan itu ya luar biasa lah ya. Ilmunya juga kita akui, tapi ternyata ada sesuatu di balik itu. Jadi singkat cerita, dia sebenarnya sudah ditetapkan sebagai rois waktu itu. Saya ingat betul waktu itu. Dia sudah ke kemana-mana, sudah ke banyak tempat lah, termasuk sampai ke Meranggen segala macam. Waktu dia ke Meranggen saya juga ikut di sana. Ke Sufah, Cilengsi. Kalau nggak salah ke Lampung juga sudah pernah. Jadi dia sudah dikenal sebagai seorang ustadz yang berhimpun di jamaah yang berasal dari Kucing. Kira-kira begitu tuh. Jadi singkat cerita, ternyata ada sesuatu di balik beliau berhimpunnya ini. Tetapi dia kan tidak sendiri. Sehingga kemudian dia masuk dalam kategori, kalau tidak salah, buron polisi sana ya. Polisi Malaysia. Malaysia itu nyebutnya polis apa polisi? Polis ya. Tak apa-apa lah ya. Ya, polis Malaysia, buron. Singkat cerita, Ikhwan tertangkap. Nah, kita nih, waktu itu riasah Kucing itu memang diamanahkan menjadi riasah khusus di Kalbar. Dia langsung menginduk ke wilayah. Gitu. Kita itu mendengar cerita Malaysia, cerita Kucing, itu seakan-akan udahlah kita serahkan kepada Allah. Sudah tidak terlalu berharap lagi. Ternyata memang kisruh yang terdengar itu adalah kisruh. Udah, kita seakan-akan tuh sudah menutup lembaran buku tentang riasah Kucing, kira-kira gitu tuh. Waktu itu, ya kita terus berdoa kepada Allah, karena kan tidak mudah. Beda nih antara Indonesia sama Malaysia. Beda pendekatan pendekatan pemerintahannya kan beda itu. Kalau kita ke sana ingin memberikan katakanlah tabayin atau mungkin bagaimana gitu kan, kita juga khawatir nanti malah memberikan tendensi yang buruk terhadap dakwah jamaah yang ada di sana gitu kan. Jadi udahlah, kita serahkan kepada Allah. Kalau Allah berkehendak untuk lanjutkanlah. Kalau tidak ya Allah, insya Allah Allah punya rencana terbaik di balik itu. Seperti itu. Jadi semuanya kita serahkan kepada para ikhwan. Tidak lama kemudian salah seorang dari, anggaplah sebagai anak buahnya gitu ya. Saya sebut namanya ya, si Rudi ini, namanya Rudi. Tiba-tiba kemudian kontak ke kita. Waktu itu dia juga sering mendampingi.
dan tetap menyatakan istiqomah di jamaah. Rois solihin, Rois kucing. Masya Allah. Pendek cerita seperti itu. Kemudian selang beberapa lama waktu kemudian gitu kan, beliau datang ke Pontianak. Waktu itu silaturahim ke markas, termasuklah rumah kami. Bercerita lama. Saya 4 mata. Kebetulan memang berdua waktu itu. Bercerita dengan dia. Dan dia memang orangnya kan enjoy. Jadi menceritakannya sambil ketawa-ketawa. Tapi ceritanya itu penuh perjuangan, Pak Iwan. Sedih. Ada kisah haru di situ. Ternyata beliau itu akhirnya punya beban yang besar. Beban finansial yang besar akibat ikut dengan hamba Allah yang tadi itu. Ada tersangkut dengan dia itu. Selain itu, ikhwan kita ini, Solihin ini, beliau juga kena hukum polisi. Sempat masuk penjara, bahkan sempat dipukul. Gara-garanya itu Pak Ikhwan, salah satu sebabnya itu memang kaitannya dengan apa yang dibawa oleh si Rudi ini. Padahal sebenarnya Rudi yang bermasalah, bukan apa yang dibawa sama Rudi. Jadi, Solihin cerita dengan saya. Saya tuh merenung, Ustaz, dia bilang. Saya merenung lama. Dia bilang, ini akibat barang ini nih saya kena musibah. Beruntun musibahnya. Boleh dibilang itu barangkali itu titik terendah dalam hidupnya. Tapi dia bilang, enggak ada yang salah dengan ini. Apa yang disampaikan sama Ustadz nih, termasuk ya si Rudi nih, Rudi kan bawa banyak dalil jamaah gitu ya. Perkara jamaah banyak disampaikan juga oleh beliau. Apa yang disampaikan itu enggak ada yang salah. Ini jelas ini dalilnya. Jelas Qur'annya, jelas hadisnya ini. Lama juga dia memutuskan. Akhirnya kemudian dia nyatakan insya Allah tetap istiqomah. Nah, itu perayaan. Saya mendengarnya itu Masya Allah. Saya bilang Masya Allah, kami itu sudah melepaskan barang ini. Ibarat kata itu, kalau kita anggap ini adalah aset kita, karena kita tidak mampu menjangkaunya, udah. Ibarat kata itu, Pak. Kalau ini macam perahu kita bilang, nah, kalau mau tenggelam ya tenggelamlah dia. Kalau tidak ya barangkali Allah punya kehendak yang lain. Karena kita tidak mampu menjangkaunya kala itu. Ternyata para ikhwan, kalau Allah berkehendak untuk menancapkan hidayah pada seseorang, meskipun di tempat yang sulit, meskipun dalam situasi fitnah, bahkan sebenarnya kalau orang mungkin macam kita nih, udah punya alasan yang kuat untuk, ya kan? Kita ini suka cari alasan. Apa ya alasan yang paling mudah untuk meninggalkan sholat berjamaah di masjid? Sakit sedikit badan nih. Sakit memang. Nah, enggak apalah. Hujan sedikit ya hujan itu. Pertamanya lebat, yang kedua masa ada hujan ini gitu kan. Keluarkan tangan gitu. Masa ada hujan. Udah lah, rusuh nih. Iya, karena saya juga begitu. Sering begitu. Satu ketika kita aktif nih bangun subuh, Masya Allah. Satu ketika lemah letih. Kan ya, udah selama 1 bulan nggak pernah absen, nggak apa-apa sekali-sekali. Nah kan, kita tuh suka cari alasan. Padahal ada ikhwan kita yang subhanallah beliau betul-betul berjuang berdarah-darah untuk mempertahankan akidahnya. Yang kita itu sangat mudah untuk memegang akidah itu dalam kondisi kita. Apa yang harus kita lakukan para ikhwan? Memang kita tidak bisa menginginkan apa yang mereka alami, tidak. Tetapi yang kita bisa lakukan adalah kita bersyukur dengan kondisi kita. Ya, masih ada waktu 10 menit ya. Kita kembali kepada ayat yang dibaca tadi. Ini para ikhwan, ini bercerita tentang seseorang. Kalau nama gelarnya pasti ikhwan sudah paham. Tapi kalau nama aslinya mungkin ada di antaranya yang belum ngerti. Amru bin Hisham. Tahu enggak siapa itu? Nah, berarti cerdas. Alhamdulillah. Yang lain? Paham juga? Sama lah ya. Sudah mewakili semuanya. Ya, ini adalah cerita tentang Abu Jahal. Jadi banyak dalam Al-Quran itu tentang istilahnya tentang sesuatu kehidupan atau fragmen kehidupan yang Allah capture, Allah masukkan dalam Al-Quran. Gitu. Jadi tidak semuanya yang Allah cantumkan dalam Al-Quran itu mesti orang-orang yang bagus-bagus, yang super baik. Seperti Rasul, para Nabi, otomatis dimasukkan dalam Al-Quran kan. Allah abadikan dalam Al-Quran. Tidak semuanya begitu. Ada orang yang sangat buruk. Fir'aun diantaranya. Abu Lahab juga demikian. Kalau Abu Lahab itu uniknya,
Abu Lahab itu ayat tentang masuk nerakanya itu telah Allah turunkan ketika dia masih hidup. Itu Abu Lahab tuh. Luar biasa kan? Orangnya masih hidup, ayat tentang dia masuk neraka itu sudah. Bahkan suami istri itu, pasutri. Dia sudah dipastikan oleh Allah, pasti masuk neraka orang ini. Gitu. Kita kan pernah mengandai-andai nih, andai kata gitu ya. Abu Lahab itu coba dia menyembunyikan kekufurannya. Cincanya itu dia pura-pura beriman ya. Pura-pura masuk Islam. Nggak kayak jadi dusta itu ayat. Surah Al-Lahab itu. Tetapi Allah Maha tahu, pasti tidak begitu. Ya sampai akhir hayatnya dia memang kufur. Nah, terus ini juga tentang Abu Jahal. Abu Jahal itu berkata seperti ini. Ya Allah, sekiranya al-haq, di sini disebutkan al-haq ya. Wa idz qala Allahumma in kana hadha huwal haqq min 'indik. Ya Allah, sekiranya al-haq ini atau Al-Qur'an ini adalah benar-benar berasal dari sisimu ya Allah. Harusnya kalau kita begitu, doa kita itu Allahumma arinal haqqo warzuqna tiba'ah gitu kan. Ya Allah, tunjukkanlah kepada saya, kepada kami ini kebenaran agar kami bisa mengikutinya. Kan begitu harusnya. Tetapi dia tidak. Fa'amtir alaina hijaratan minas sama awi'tina bi'adzabin. Tuh. Kalau ini benar dari sisimu ya Allah, maka hujanilah kami ini dengan batu dari langit atau timpakan kepada kami azab yang pedih. Ini para ikhwan yang dengar orang berkata seperti ini itu apa tuh? Kesannya tahu? Apa? Ya, nantang. Terus yang kedua apa lagi? Ya, sombong. Apa lagi? Kalau dari segi level kekufuran, ini kufurnya sampai pada tingkat sempurna kekufurannya ini. Iya. Coba bayangkan Pak Iwan. Dia itu mengatakan, "Ya Allah, kalau ini benar, maka hancurkan saya atau jatuhkan saya dengan hujan batu dari langit." Kita yang bacanya ini Masya Allah. Dalam hati saya, ada manusia kayak gini. Memang kalau kita baca tarikh itu Pak Iwan, harusnya kan mustahil tuh orang mengkufuri Rasulullah Muhammad SAW. Pertama, sedikit pun dari segi akhlak itu tidak ada cacat celahnya. Bahkan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, itu beliau dia digelar Al-Amin. Bukan kemauan beliau. Bukan. Tetapi memang orang saking percayanya dengan Muhammad, tidak pernah sesuatu apapun yang dikatakan oleh Muhammad, kecuali sesuatu yang benar, jujur adanya. Itu Rasulullah Muhammad SAW. Kan rasanya mustahil kan? Orang mengkufuri orang seperti ini. Dari segi akhlaknya. Terus dari segi ayat yang beliau sampaikan kepada umatnya kala itu, kaum Quraisy yang ada di Mekah. Semuanya jelas, Pak Iwan. Sampai satu ketika, dan ini pasti mereka meminta sesuatu yang tidak mungkin dipenuhi oleh Muhammad. Apa itu? Mereka minta kepada Muhammad agar bulan dibelah. Rasul ternyata tidak menolak ini. Beliau sampaikan kepada Allah, munajat kepada Allah, benar bulan terbelah. Dan sekarang menjadi fakta sains tuh. Ternyata di bulan itu ada kayak garis memanjang sepanjang bulan. Yang itu menunjukkan bahwa dulunya, kata mereka, bulan itu pernah terbelah. Kita emang nggak susah nyari sumbernya kan, tinggal kita cari tarikh-tarikh tentang Rasulullah, kita ketemukan itu bagaimana Rasul meminta kepada Allah, Allah belah bulan. Apakah mereka beriman yang minta itu? Tidak. Jadi gimana itu para ikhwan, misteri iman itu? Oleh karenanya para ikhwan, memang iman itu tidak tentang fakta sebenarnya. Mana-mana di antara kita ini yang suka menyantolkan iman tuh yang berkaitan dengan fakta, hati-hati tuh. Karena iman tuh bukan bicara fakta sebenarnya. Iman tuh bicara keyakinan di hati kita. Kalau ada orang nanti, aku kalau tidak begini, enggak mau, enggak jaya aku, enggak bisa itu, belum tentu tuh. Ya ini terjadi pada orang-orang kafir Quraisy. Ditunjukkan oleh Allah. Nampak jelas begitu, enggak iman dia. Firaun juga kan demikian. Diadukan nih. Ternyata yang melihat ini sebagai sebuah kebenaran kan justru ahli sihirnya. Tetapi Firaun itu jelas itu nampak kok. Enggak beriman dia. Sampai sekarang. Tidak ada saya kira orang yang bisa mengalahkan kebenaran Al-Quran. Terbentang
lebar, luas, nyata, terang. Tetapi tetap saja, yang ngolok tetap saja ngolok. Yang menjauh tetap saja menjauh. Yang kufur tetap saja menjauh, kufur. Yang menutup kebenaran tetap menutup kebenaran. Orang yang beriman ya orang-orang yang memang sejak awal mereka menjadi orang-orang yang beriman gitu ya pada kali pertama. Ya, ini ada kalimat yang sangat sombong. Pelajarannya kepada kita para ikhwan. Kalau kita kembalikan kepada diri kita, kalau hidayah sudah ada dalam diri kita. Hidayah itu mudah sebenarnya. Kita deteksi kan gampang sekali. Kalau ada rasa ingin menunaikan perintah Allah, kemudian kita laksanakan, yaitu bagian dari hidayah, rahmat dan hidayah Allah SWT itu. Makanya kalau kita tergolong orang yang menunaikan perintah Allah, itu syukuri. Jangan dikhianati. Karena itu yang membuat dalam hati kita itu terus bergulir, tersiklus dia. Kalau kita potong siklusnya itu, udahlah, malas. Itu semakin jauh para hewan. Ini bisa dilihat nih para hewan. Ada teman-teman kita, itu yang mereka itu semakin jauh dan semakin jauh. Kalau kita kali pertama membuat alasan untuk diri kita untuk meninggalkan sesuatu kebaikan, maka kita akan mudah melanjutkan pada level yang kedua nanti. Percayalah. Tetapi kalau kita perjuangkan satu kali kita yakin kepada Allah dengan suatu kondisi yang sangat yang tidak mudah gitu kan, maka insya Allah berikutnya akan menjadi lebih mudah kita tunaikan perintah Allah yang lain. Perintah kurban yang paling berat itu kan perintah yang pertama, ya kan? Ya. Karena perintah yang pertama, kita itu tidak hanya sekedar mengorbankan barang kita, tidak hanya sekedar mengorbankan hewan yang akan kita bukan. Kita sedang mengorbankan apa yang terdapat dalam hati kita, kesenangan kita, pilihan kita. Itu. Perjuangan itu. Nah, makanya ini pelajaran kepada kita ini para ikhwan, Masya Allah, dari ayat ini, kita pelihara, kita bersyukur kepada Allah, kita pelihara apa yang terdapat dalam diri kita, itu bagian dari fitrah kita, sehingga dia tetap bersinar dan tetap memberikan satu tanda, satu getaran jiwa gitu ya, sesuatu yang menjadi mudah kita tunaikan perintah Allah SWT. Kita tinggalkan larang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam diri kita itu, namanya fitrah. Fitrah itu sebenarnya bukan bagian dari yang akan Allah mintai pertanggungjawaban, enggak. Fitrah itu kondisi. Yang Allah akan mintai pertanggungjawaban itu nanti hal-hal yang berkaitan dengan ketaatan dan kemaksiatan. Itu mesti berasal dari Allah dan Rasulnya. Kalau fitrah dalam diri kita. Tetapi ini yang membuat ketaatan menjadi mudah dan langgeng. Fitrah itu. Nah, yang disebut maksiat kan bukan orang yang melanggar fitrah kan. Tetapi orang yang melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Atau orang yang menentang, tidak tunaikan apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran dan Rasul contohkan dalam Al-Hadis. Saya kira demikian para ikhwan, hal-hal yang barangkali bisa kita renungkan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita dan mencatat setiap amal solih yang kita laksanakan sebagai bagian dari catatan kebaikan kita. Alhamdulillah, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.